Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan. Mari akhir pekan kita hari ini kita mulai dengan membaca serta merenungkan firman Tuhan. Surat 1 Petrus pasal yang keempat ayat 7 sampai ayat yang ke-19 menjadi bacaan kita hari ini. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang, sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga bergembira dan bersukacita pada waktu ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu, baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Memuliakan Allah. Bacaan kita menunjukkan bahwa hidup orang percaya dipanggil untuk selalu memuliakan Allah. Barangkali kita telah memahami bahwa tindakan memuliakan Allah dapat kita lakukan dengan cara bernyanyi, memuji Tuhan, atau melayani di gereja. Tidak salah, hanya belum lengkap. Memuliakan Allah ternyata dapat kita kerjakan juga melalui dua hal. Pertama, melalui pelayanan bagi sesama. Dengan cara ini, kita sedang mengenalkan cinta kasih Allah di dalam Kristus kepada sesama. Oleh karena itu, dasarnya adalah karena kita sudah diselamatkan oleh Kristus, maka kita melayani sesama. Baik itu memberi tumpangan, mengajar, dan melakukan segala sesuatu yang dapat kita kerjakan bagi orang lain. Kedua, memuliakan Allah lewat penderitaan. Bagaimana bisa? Penderitaan sebagai konsekuensi atas iman kita kepada Kristus harus dipandang sebagai sebuah kebanggaan, karena kita sedang meneladan pada Kristus sendiri. Di tengah penderitaan yang kita alami, ketekunan akan teruji. Dan jika kita dapat melewatinya dengan tetap setia, di sanalah Allah dimuliakan. Bagi setiap orang setia dan tekun meskipun menderita, anugerah keselamatan tersedia dan pasti digenapi. Mari kita berdoa. Tolong kami Tuhan, agar melalui kehidupan kami, nama-Mu selalu dimuliakan. Baik melalui mulut kami, melalui pikiran kami, melalui hati kami, terlebih melalui tindakan kami. Tindakan kami melayani-Mu dalam persekutuan, melayani sesama, dengan mengerjakan apa yang bisa kami lakukan bagi mereka, bahkan ketika kami Tuhan izinkan menghadapi penderitaan. Biarlah itu kami sikapi dengan tetap setia dan tekun kepada iman kami di dalam Kristus, sehingga itulah yang menolong kami untuk tetap kuat, dan pada akhirnya kami boleh menikmati penggenapan anugerah Allah. Kami menyerahkan hari ini dengan segala sesuatu yang akan kami jalani,
Tuhan, lindungilah kami dari segala mara bahaya dan berkatilah kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.